Shalom, saudara yang kasih Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Saudara, saya ingat masih ketika di bangku SMP, guru matematika kita itu terus berulang-ulang mengajarkan kepada kita tentang cara menyelesaikan persoalan matematika. Tapi saudara, seringkali masa-masa itu sulit sekali untuk mengerti. Lalu guru matematika kami bertanya kepada kami, tahu nggak saudara, kenapa saudara tidak mudah ataupun sulit mengerti penjelasan tentang matematika? Itu karena kalian tidak menyukai matematika. Ya, saya kira ada benarnya saudara ya. Ketika kita tidak suka tentang sesuatu, maka memang tidak ada niat kita untuk mengertinya ataupun memahaminya, saudara. Tetapi kalau itu sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan kita, kita suka untuk keuntungan kita, saudara. Saya kira ada niat yang sungguh serius untuk kita bisa memahami apa yang disampaikan. Nah, saudara, ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, Dia pun ingin mengajarkan kepada mereka supaya mereka menjadi murid-murid yang mengerti apa yang diajarkan kepada mereka. Nah, untuk itu, saudara, mari kita membaca satu teks firman Tuhan dari Markus pasal 9 ayat 30 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab Ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan 3 hari sesudah Ia dibunuh, Ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakan kepadanya. Ya, saudara, di sini kita melihat kembali Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya tentang hal apa yang terjadi di dalam diri Yesus sendiri, saudara. Dikatakan anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan 3 hari sesudah Ia dibunuh, Ia akan bangkit. Nah, saudara, ini sebenarnya kedua kalinya Tuhan Yesus berbicara tentang hal ini. Yang pertama adalah pada pasal 8 ayat 31 sampai 33, kemudian yang kedua adalah pasal 9 ayat 30 sampai 32 yang baru kita baca. Nah, saudara, walaupun Tuhan Yesus sudah 2 kali mengatakan hal yang sama, murid-muridnya tetap tidak memahami ataupun tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang hal ini, saudara. Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, saya kira jika pesan itu berulang-ulang disampaikan, pasti ada sesuatu yang sangat penting. Pasti ada sesuatu yang sangat-sangat serius untuk diperhatikan, saudara. Dan dari ayat ini, saudara, paling tidak ada 2 hal yang menjadi concern Tuhan Yesus kepada mereka untuk mengingatkan mereka tentang apa yang bakal terjadi kepada Yesus. Yang pertama adalah supaya murid-muridnya itu berjaga-jaga, berwaspada, tidak kaget, tidak shock ketika waktunya datang. Ketika memang Tuhan Yesus ditangkap, lalu menderita, dibunuh, mati. Saudara-saudara, kalau itu terjadi maka sesungguhnya murid-murid tidak perlu kaget karena mereka sudah diberitahukan tentang hal itu. Ya, yang kedua adalah, walaupun Yesus akan mati, saudara, Dia memberitahukan bahwa Dia akan dibangkitkan lagi pada hari yang ketiga. Artinya apa? Artinya tidak perlu tenggelam di dalam kekecewaan, karena ketika Yesus bangkit itu adalah pengharapan bagi murid-muridnya, pengharapan bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus, saudara. Nah, saudara, pesan ini penting sekali. Di sini kita lihat walaupun murid-muridnya dikatakan mereka percaya kepada Kristus, tetapi mereka sulit untuk mengerti apa yang Tuhan Yesus katakan. Mudah-mudahan saudara kita tidak seperti murid-muridnya ini, saudara ya. Kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi apa yang Tuhan Yesus katakan melalui firman-Nya, melalui khotbah-khotbah yang didengar, kita tidak mengerti, saudara. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, jika kita mendengarkan firman Tuhan berbicara kepada kita berulang-ulang, mungkin saudara sulit kita memahami apa yang dimaksudkan.
So mari kita belajar untuk tidak mengabaikannya. Mari kita belajar untuk tidak menyampingkannya. Kita belajar mulai mencermatinya, saudara. Kalau Tuhan menyampaikan sesuatu kepada kita sekali lagi berulang-ulang, ada hal yang sangat serius, ada hal yang sangat penting yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Tentu untuk kebaikan kita, tentu itu mengait dengan kehidupan kita, saudara. Supaya apa? Kalau seandainya memang pada waktunya terjadi, kita menghadapi saat-saat sulit dalam hidup kita, saudara. Ataupun kita menghadapi penderitaan yang kita tidak pernah pikirkan sebelumnya. Saudara, jangan pernah kaget. Kenapa, saudara? Karena Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa hal yang mungkin terburuk bisa terjadi dalam hidup kita. Tapi biarlah kita menjadi orang yang percaya, belajar untuk mencermati akan peringatan-peringatan Tuhan supaya kita tidak jatuh di dalam kekecewaan ataupun keputusasaan, namun tetap hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus, saudara. Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, saya kira hal yang penting sekali di sini mau Tuhan Yesus sampaikan kepada kita adalah Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita tentang hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tentu untuk mengerti, untuk menangkap pesan tentang hal-hal masa yang akan datang itu, saudara, itu sesuatu yang di luar kemampuan kita untuk memahaminya. Tetapi saudara, biar kita belajar untuk percaya kepada firman Tuhan dan minta Tuhan untuk kita mengerti apa yang Dia katakan, sehingga kita tetap teguh berpegang kepada firman Tuhan. Sehingga waktu kita menghadapi realita, saudara, ya tantangan hidup ini di masa-masa yang akan datang, kita tetap tidak goyah, kita tetap berdiri tegak karena kita percaya kepada firman Tuhan, saudara, ya. Untuk itu, sekali lagi, belajar percaya dan tetap waspada dan taat kepada apa yang Tuhan katakan, biar kita, saudara, hidup di dalam pimpinannya dan rencana Tuhan yang indah. Mari kita tutup kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami diingatkan, ya Tuhan, bahwa kadangkala kami memang sulit untuk memahami apa yang Tuhan katakan kepada kami. Biar kami belajar untuk mencermati apa yang Kau katakan, dan kami percaya firman Tuhan apa yang Kau ingatkan kepada kami. Supaya kami tidak menjadi orang yang mudah kecewa, mudah putus asa, tapi terus-menerus hidup di dalam pengharapan bersama dengan Engkau, ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami belajar untuk tetap mentaati apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan ajarkan kepada kami, supaya kami menjadi orang-orang yang setia iring Yesus hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.